Kisah ini diceritakan secara turun-temurun dari lisan ke lisan orang tua pada zaman dulu hingga sekarang. Untuk kebenaran dan keasliannya cerita ini hanya Allah yang tahu. Kisah ini dimulai ketika pada saat itu hujan turun dengan deras tidak pernah berhenti sampai berhari-hari, sehingga banyak warga yang terkena wabah penyakit akibat dari musibah ini. Dikala itu para wali songo berkumpul dan bermusyawarah tentang kejadian ini. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Dengan kekuatan batinnya mereka mencari sumber masalahnya dan pada akhirnya mereka menemukan bahwa sumber dari musibah ini adalah ulah dari Sang Ratu Laut Kidul yang murka karena warga masyarakat di sana sudah tidak pernah lagi melakukan upacara persembahan kepada Laut Kidul. Karena kebanyakan para penduduk di sana sudah memeluk agama Islam dan meninggalkan adat kebiasaan zaman dulu. Untuk menanggulangi wabah ini para wali songo bersepakat untuk melawan Ratu Laut Kidul. Mereka bermusyawarah mencari cara untuk melawan dan menaklukkan Ratu Laut Kidul. Mereka melakukan sholat istihoroh untuk mendapatkan petunjuk. Ketika selesai sholat dan berzikir mereka mendapatkan petunjuk bahwa siapa saja yang tubuhnya pas untuk memakai rompi Ontokusumo maka dia yang akan pergi melawan Ratu Laut Kidul. Semua para wali songo mencoba untuk memakainya, namun hanya Kanjeng Sunan Kalijaga yang pas dengan rompi itu, maka diputuskanlah bahwa beliau yang akan melawan Ratu Laut Kidul itu. Sebelum berangkat beliau menghatamkan ayat suci Al-Quran, setelah hatam barulah beliau berangkat. Dengan karomahnya beliau menembus alam gaib dan memasuki istana kerajaan dari Ratu Laut Kidul. Melihat kejadian itu Ratu Laut Kidul pun sangatlah marah dan tidak terima ada bangsa manusia memasuki kerajaannya. Dia juga sadar kalau Sunan Kalijaga itu bukanlah orang sembarangan, karena bisa memasuki istana kerajaan. Ratu Kidul berkata, "Ada apa gerangan engkau wahai manusia datang kemari?" Sunan Kalijaga pun menjawab, "Saya ingin engkau menghentikan perbuatanmu memberikan musibah kepada penduduk desa." Namun Ratu Kidul bersikeras dan tidak mau menghentikannya. Dia ingin memberikan pelajaran kepada para penduduk desa karena sudah tidak pernah memberikan sesajen dan persembahan lagi kepadanya. Sunan Kalijaga memberikan penerangan kepada Ratu Laut Kidul tentang siapa yang wajib disembah, dan siapa yang sebenarnya yang memberikan kekuatan dan kesaktian kepada makhluknya. Namun Ratu Laut Kidul tidak mau menerima penjelasan dari Sunan Kalijaga. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling sakti dan paling hebat, sehingga dia merasa pantas untuk dipuja oleh para penduduk desa. Dia juga ingin membuktikan kehebatan dan kesaktiannya kepada Sunan Kalijaga, maka dia menyerang dengan kesaktian dan kekuatannya. Namun dengan izin Allah dan karomah yang ada pada rompi Ontokusumo, serangan Ratu Kidul tidak ada yang mempan. Melihat hal itu Ratu Kidul merasa heran, karena selama ini tidak ada makhluk yang bisa menangkis serangannya. Dan tidak pernah ada satu makhluk pun yang selamat dari serangan-serangannya itu. Dia bertanya, "Ilmu apakah yang engkau miliki sehingga tidak ada satupun seranganku yang bisa mengenaimu?" Dan Sunan Kalijaga pun menjawab, bahwa Allah telah melindungiku. Ratu Kidul semakin penasaran dengan sosok Allah yang sering diucapkan oleh Sunan Kalijaga. Dia beranggapan bahwa orang ini saja sulit untuk dikalahkan apalagi Allah yang sering disebutkannya untuk dimintai pertolongan. Dengan rasa penasaran Ratu Laut Kidul terus bertanya tentang sosok Allah, dan Sunan Kalijaga pun menjelaskannya dengan secara perlahan supaya mudah untuk dipahami. Setelah mendengar penjelasan dari Sunan Kalijaga itu, Ratu Laut Kidul semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Allah. Ratu Laut Kidul mengaku kalah dan menyerah. Tapi dia ingin mengenal lebih jauh tentang Allah, karena dia sudah merasakan kehebatannya. Dia memohon kepada Sunan Kalijaga untuk mengajarinya supaya bisa mengenal Allah. Sebagai seorang wali, sudah menjadi kewajibannya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada semua makhluk, maka dengan senang hati beliau mengajarkan Ratu Laut Kidul untuk mengenal Allah dengan syarat Ratu Laut Kidul harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh. Ratu Laut Kidul tidak keberatan untuk memenuhi syarat itu, akan tetapi dia berucap, "Bagaimana mungkin saya bisa mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Sang Pencipta alam semesta, sementara saya tidak pernah mengenal Dia?" Sunan Kalijaga menjelaskan lagi dan memperkenalkan tentang Allah dan agamanya. Setelah cukup jelas dan dapat diterima dengan akal maka Ratu Laut Kidul mau mengakui dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka tugas Sunan Kalijaga adalah mengajarkan kepada Ratu Laut Kidul tata cara beribadah umat Islam yang baik dan benar. Sunan Kalijaga kembali kepada para wali songo dan melaporkan bahwa dirinya sudah berhasil menaklukkan Ratu Laut Kidul. Para wali songo pun mengucapkan syukur.
Namun Sunan Kalijaga memohon izin untuk tinggal beberapa saat di Istana Ratu Laut Kidul untuk mengajarkan dan menuntun Ratu Kidul untuk memperdalam agama Islam. Setelah mendapatkan izin, Sunan Kalijaga kembali ke Istana Kerajaan Ratu Laut Kidul. Selang beberapa minggu Ratu Laut Kidul belajar dan memperdalam agama Islam, kemudian timbullah benih-benih cinta di dalam hatinya, dia merasa nyaman berada di dekat Sunan Kalijaga. Ratu Laut Kidul mengatakan bahwa dirinya dan Sunan Kalijaga itu tidak muhrim. Dan untuk menghindari fitnah dari orang lain maka sebaiknya kita menikah karena saya ingin lebih memperdalam tentang agama Islam. Apabila kita sudah menikah maka bebas untuk saya belajar berlama-lama berdua, tanpa ada prasangka buruk dari orang lain. Mendengar permintaan dari Ratu Laut Kidul, Sunan Kalijaga terkejut. Beliau bingung karena yang diucapkan oleh Ratu Laut Kidul itu memang benar. Tapi beliau bingung, karena mereka berdua berbeda alam sedangkan dia tahu kalau pernikahan dua alam itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sunan Kalijaga memohon pamit kepada Ratu Laut Kidul untuk mempertimbangkan ajakannya dan memohon saran kepada para wali songo. Sunan Kalijaga menemui para wali songo dan mengucapkan apa yang diminta oleh Ratu Laut Kidul terhadapnya. Para wali songo pun bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi mereka memberi saran kepada Sunan Kalijaga untuk memohon petunjuk langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara sholat istihoroh. Setelah melaksanakan sholat istihoroh, Sunan Kalijaga membaca Al-Quran, dan sampailah beliau kepada bacaan surat Az-Zariyat ayat ke-56, yang artinya, Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tiba-tiba terbesit di dalam pikirannya, kalau niatnya adalah untuk kebaikan dan demi menyebarkan agama Islam, kenapa tidak boleh? Karena niat beliau menikah dengan bangsa gaib atau bangsa jin bukanlah untuk memenuhi nafsu syahwatnya, akan tetapi untuk menyebarkan agama Islam. Siapa tahu Islam bisa menyebar di alam gaib. Bukankah Allah pernah berseru, Aku menciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk beribadah kepadaku. Lantas bagaimana bangsa jin mau beribadah kalau mereka tidak pernah mengenal Tuhannya? Begitulah pendapat Sunan Kalijaga, dan sudah menjadi kewajibannya untuk menyebarkan agama Islam baik di kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Kemudian beliau menemui anggota wali songo lainnya, dan mengucapkan apa yang terbesit di dalam pikirannya tadi. Mendengar ucapannya itu para anggota wali songo pun berucap, jika itu merupakan petunjuk dari Allah maka itu adalah yang terbaik untukmu. Dengan tekad dan keyakinan Sunan Kalijaga kembali ke Istana Ratu Laut Kidul dan menerima tawaran untuk menikah dengannya. Ratu Laut Kidul pun sangatlah senang mendengar kabar itu. Sunan Kalijaga memboyong Ratu Laut Kidul dan menikah dengan disaksikan para anggota wali songo lainnya. Kisah ini menyebar luas di kalangan masyarakat dari mulut ke mulut hingga turun-temurun, khususnya di daerah Pulau Jawa Tengah. Pernikahan mereka berdua sebenarnya mendapat pertentangan di antara para penghuni istana. Mereka tidak setuju kalau Ratu Laut Kidul harus memeluk agama Islam dan meninggalkan ajaran leluhurnya. Sehingga kerajaan terbagi menjadi dua bagian yang pro dan kontra. Mereka yang tidak menyukai Ratu Laut Kidul memeluk agama Islam mulai memberontak dan menyatakan keluar dari istana kerajaan, namun mereka tidak sanggup untuk melawan kesaktian dari Laut Kidul. Akhirnya mereka melarikan diri dan memilih bergabung dengan penguasa kerajaan laut dari utara yang masih menganut ajaran dari leluhurnya. Setelah itu agama Islam pun menyebar di kalangan bangsa jin khususnya di daerah Laut Selatan. Mungkin, jin-jin muslim yang ada pada zaman sekarang dahulunya masuk Islam dengan perantara Sunan Kalijaga. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf jika admin salah menyebutkan nama dan cerita serta gambar-gambar yang dimunculkan dalam video ini. Admin tidak bermaksud untuk melecehkan atau menyinggung suatu pihak atau suatu golongan. Kepada para keturunan dari Sunan Kalijaga saya mohon maaf jika membuat kisah yang tidak masuk akal ini. Saya tidak bermaksud dan tidak berani untuk merendahkan atau melecehkan Sunan Kalijaga, karena beliau adalah orang mulia pilihan Allah untuk menjadi salah seorang wali di Pulau Jawa yang terkenal dengan karomah-karomahnya yang luar biasa. Dan memang cerita para wali khususnya di Pulau Jawa banyak yang tidak masuk akal, namun jika Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Setelah menonton cerita ini pasti banyak yang pro dan kontra, tetapi saya yakin pasti bakalan banyak yang kontra dan berkomentar negatif terhadap admin. Tapi admin akan menerima konsekuensinya, karena kisah ini adalah cerita turun-temurun dari mulut ke mulut dan tidak ada bukti sejarah yang mutlak. Tetapi seperti kebanyakan, sejarah banyak yang dibelokkan atau terkadang dikurangi dan ditambahi. Karena kita hanya mendengar dari sebuah cerita dan tidak menyaksikan sejarah itu terjadi secara langsung.
Bahkan ahli sejarah pun yang disertai dengan bukti-bukti peninggalan belum tentu 100% benar. Jadi admin mohon maaf jika kisah ini tidak sejalan dan sehati dengan para penonton. Anggap saja ini sebuah hiburan saja. Terima kasih.